Tim forensik mengungkap bahwa terdapat luka benda tumpul pada jenazah Kepala Kantor Cabang Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta yang jenazahnya ditemukan di pesawahan di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara ahli psikologi forensik menyebut kasus tersebut merupakan pembunuhan berencana dengan kalkulasi yang matang. Tim forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur rampung melakukan autopsi terhadap jenazah Kepala Kantor Cabang Pembantu Bank BUMN Muhammad Ilham Pradipta yang diduga tewas dibunuh. Hasilnya, tim dokter menemukan luka akibat benda tumpul di bagian leher dan dada sehingga korban kesulitan bernafas. Selain itu, tim dokter juga masih menunggu hasil uji laboratorium apakah terdapat kandungan racun atau tidak pada tubuh korban. Ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian luar dan dalam tubuh korban. Luka-lukanya bagian dada dan leher. Luka sayatan atau benda tumpul. Sementara itu, ahli psikologi forensik menilai penculikan disertai pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta dilakukan secara berencana. Pelaku juga sudah melakukan kalkulasi yang matang dari lokasi penculikan hingga alat yang digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Tampaknya tidak bisa dielakkan bahwa ini memang merupakan kejahatan berencana. Kalau kita bicara tentang kejahatan berencana, maka para pelaku, termasuk siapapun yang ada di belakang mereka, sesungguhnya sudah melakukan kalkulasi terhadap 4 elemen. Target ditentukan, siapa target yang akan kita culik. Jangan sampai salah culik, jangan sampai menculik orang yang tidak perlu untuk diculik. Jadi targetnya betul-betul didefinitifkan secara spesifik. Elemen yang kedua yaitu insentif. Apa manfaat yang akan diperoleh dari aksi penculikan tersebut? Apakah manfaat tersebut sebanding atau tidak dengan resiko yang akan dihadapi oleh para pelaku? Jenazah Muhammad Ilham Pradipta dimakamkan keluarga di TPU Situ Gede, Bogor, Jawa Barat, Kamis malam lalu. Puluhan pelayat hadir mengiringi proses pemakaman. Tangis keluarga juga pecah saat melihat jenazah almarhum diturunkan ke liang lahat. Tim Liputan iNews melaporkan. Satgas Ops Damai Kartens menangkap anggota kelompok kriminal bersenjata yang terlibat penembakan 2 personil Brimob di Nabire. Satgas Operasi Damai Kartens menangkap Siprianus Weya, salah satu anggota kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibol Kogoya alias Daniel Kogoya di Kabupaten Nabire, Papua. Penangkapan berkaitan dengan kasus pembunuhan terhadap Brigadir Polisi Arif Maulana dan Bribda Nelson Runaki di Nabire. Siprianus Weya berperan sebagai dokumentator aksi KKB Aibon Kogoya dalam insiden penembakan di KM 128 Distrik Siriwo 13 Agustus 2025. Selain Siprianus, 5 orang lain turut diamankan, yakni Jemi Mirip, Wotanus Agimbau, Menus Mirip, Yupinus Weya, dan Melianus Mirip. Satgas Ops Damai Kartens juga menyita sejumlah barang bukti berupa jaket, noken, telepon genggam, hingga perlengkapan pribadi lainnya. Satgas Operasi Damai Kartens berhasil mengamankan Siprianus Weya, salah satu dari anggota pasukan kelompok kriminal bersenjata pimpinan Aibon Kogoya alias Daniel Kogoya. Siprianus Weya diketahui menjabat sebagai pengelola media KKB Kodap 3D Dula dan terlibat langsung dalam aksi pembunuhan terhadap 2 personil Brimob, almarhum Brigpol Arif Maulana dan almarhum Bribda Nelson Runaki di kilometer 128 Distrik Siriwo pada 13 Agustus 2025 yang lalu. Bersama Siprianus, 5 orang lainnya turut diamankan, termasuk Jemi Murib yang berboncengan menggunakan sepeda motor. Barang bukti berupa noken, jaket, rokok, pinang, dan 1 unit handphone turut disita. Dari hasil pemeriksaan, Siprianus Weya merupakan anggota bagian media KKB Kodap 3 Dula dengan wilayah operasi meliputi Kabupaten Intan Jaya hingga Kabupaten Paniai. Ia terlibat dalam aksi penembakan yang menewaskan 2 anggota Polri setelah perampasan 2 puncak senjata api milik korban. Masyarakat diimbau untuk tidak terprovokasi dan tetap jaga keamanan di wilayahnya. Tiga pabrik yang dijadikan gudang di Kalideres, Jakarta Barat ludes terbakar api Sabtu petang. Warga panik lantaran kobaran api hampir menyambar pemukiman penduduk.
Kobaran api dengan cepat melahap 3 bangunan pabrik yang dijadikan tempat produksi busa, sapu, serta paket barang-barang online di Jalan Prapedan Dalam, Kalideres, Jakarta Barat. Banyaknya bahan material yang mudah terbakar membuat kobaran api dengan cepat membakar habis hampir seluruh 3 bangunan pabrik. 22 unit mobil damkar dikerahkan untuk pemadaman. Lokasi tempat yang berada di tengah permukiman warga sempat membuat kendala petugas damkar. Sebelum petugas damkar datang, warga sempat berupaya memadamkan kobaran api dengan alat seadanya agar tidak menyambar ke permukiman. Belum diketahui pasti penyebab terjadinya kebakaran. Jadi dari warga katanya pabrik busa dari belakang, kemudian merembet ke pabrik paketan. Dan alhamdulillah pemadam keburu datang. Meski tak ada korban jiwa, diperkirakan kerugian material mencapai miliaran rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara diduga akibat korsleting, 3 bangunan asrama pondok pesantren di Parepare, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Akibat kejadian ini puluhan santri kehilangan tempat tinggal, pakaian, dan buku pelajaran. Kobaran api menghanguskan bangunan pondok pesantren di Kelurahan Watang Bacu Kiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Bangunan yang terbakar merupakan asrama putra milik pondok pesantren Zubdatul Asrar Nahdlatul Ulama, Lapa Angit. Kejadian bermula saat seluruh santri sedang mengaji di masjid. Tiba-tiba api muncul dari bagian atap asrama dan menjalar ke asrama lainnya. Akibat kejadian, 3 bangunan asrama pondok pesantren hangus terbakar. Api berhasil dipadamkan setelah 5 unit mobil pemadam diterjunkan ke lokasi. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Bilang kegiatan lewat setengah jam, baru keluarlah api di tengah. Itu berasal dari KWH listrik ya. KWH listrik yang terbakar. Karena di sini asramanya pakai kayu, mungkin langsung besar. Pertamanya di tengah, satu besar. Kan jarak antara asrama yang di baratnya sama yang timurnya ini agak 2 meteran. Oh, berdekatan semua ya? Ya, 2 meteran. Ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran, namun puluhan santri kehilangan tempat tinggal, pakaian, dan buku pelajaran. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. 1 dari 2 korban ledakan sumur minyak ilegal di Blora yang dirawat di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta, meninggal dunia Jumat malam. Sementara 1 korban lain yang merupakan anaknya masih dalam perawatan intensif. Setelah dirawat di unit leka bakar sejak hari Senin tanggal 18 Agustus lalu, salah satu korban ledakan sumur minyak ilegal bernama Yeti meninggal dunia Jumat malam. Jenazah korban kemudian dibawa ke rumah duka pada hari Sabtu dini hari. Korban alami luka bakar hingga 76%, sedangkan anaknya Abu Dhabi mengalami luka bakar 63%. Keduanya tinggal di rumah yang hanya berjarak sekitar 15 meter dari sumur minyak ilegal. Pihak RSUP Dr. Sarjito mengatakan korban meninggal dunia akibat luka bakar yang parah. Kondisi pasien Ibu Y ini memang kategori cukup berat, dan karena kondisi klinisnya berat sehingga upaya penyelamatan beliau belum mampu dilakukan. Sementara Abu Dhabi, anak korban yang juga dirawat di RSUP Dr. Sarjito, Yogyakarta, masih dalam masa kritis. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Sesosok jasad bayi laki-laki ditemukan warga di saluran air area pesawahan di Sukabumi, Jawa Barat. Saat ditemukan bayi dalam kondisi ari-ari masih lengkap dengan tubuh membengkak akibat terendam air. Warga Sawah Lega Desa Cibatu, Sukabumi digegerkan dengan penemuan sesosok jasad bayi di saluran air area persawahan. Jasad bayi laki-laki ini masih terdapat kateter di bagian pusar. Namun bayi sudah membengkak akibat terendam air. Diduga bayi yang baru dilahirkan ini merupakan hasil hubungan gelap pelaku pembuangan. Jasad bayi pertama kali ditemukan warga yang hendak mengairi sawah dan melapor pada polisi sektor Cisaat.
Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Nah, tali ari-arinya teh ada jepitannya. Oh, jadi tali ari-arinya sebenarnya udah dilepas ya Bu ya? Cuman ada jepitannya. Ada jepitannya. Nggak tahu dari bidan, tapi kalau dari bidan mungkin udah bersih ya. Ini kan ada apa itu yang suka ketuban yang pecah begitu. Masih ada di kepalanya. Jasad bayi dengan panjang 50 cm ini selanjutnya dibawa ke RSUD R. Syamsuddin SH, Kota Sukabumi untuk diautopsi. Kasus penemuan ini masih dalam penyelidikan polisi untuk mengetahui pembuang bayi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Bermaksud bermain di sungai bersama dengan dua temannya, seorang bocah berusia 5 tahun di Jombang, Jawa Timur terseret arus dan tenggelam. Jasad korban baru ditemukan seorang pencari ikan. Setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR selama 2 hari, bocah berusia 5 tahun yang tenggelam di Sungai Pait, Desa Kebon Dalem, Jombang, ditemukan. Jenazah korban ditemukan oleh seorang pencari ikan. Setelah tim SAR datang, jenazah korban langsung dievakuasi dan dibawa pulang ke rumah duka. Awalnya korban bermain di sungai bersama 2 temannya, kemudian terseret arus dan tenggelam. Kedua teman korban sempat berusaha menolong, namun gagal. Dalam kondisi ketakutan, kedua teman korban melapor pada orang tuanya hingga dilakukan pencarian beramai-ramai oleh warga dan tim SAR. Korban ditangisi keluarga saat tiba di rumah. Ternyata kebetulan di situ tempatnya anak. Akhirnya sama kena jala juga tadi? Iya. Terus jala saya ambil, korban mengapung di air. Kedalaman bervariasi, ada yang di sekitar jembatan itu sekitar 5 meter juga, ada juga yang dangkal bervariasi. Untuk kontur, untuk dasaran berpadas. Korban telah dimakamkan keluarga. Dari Jombang, Jawa Timur, Muhtar Bagus, iNews melaporkan.